Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali bersama Sir Johan di pelajaran Matematika Wajib kelas 12 IPA dan IPS. Video ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, video minggu ke-6. Kita akan belajar tentang desil dan persentil. Bahan belajarnya buku cetak halaman 130 sampai 135. Bagian kedua, video minggu ke-7. Kita akan belajar jangkauan data dan simpangan. Bahan belajar buku cetak halaman 136 sampai 145. Dan minggu ke-8 kita akan mengadakan small test, yaitu tanggal 22 sampai 26 November 2021. Untuk selanjutnya perhatikan video pembelajaran. Dua empat empat desil. Selain kuartil, data yang telah diurutkan dapat juga dicari nilai desilnya jika ukuran data lebih dari 10. Desil membagi kumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi, di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi kumpulan data menjadi 10 bagian yang sama besar. Gambarnya seperti ini. Jadi titik desilnya ada 9, ini akan membagi kumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian, 7 bagian, 8 bagian, 9 bagian, 10 bagian. A. Desil data tunggal. Desil data tunggal ditentukan dengan rumus desil KI sama dengan data ke I per 10 dikali dengan N tambah 1 dengan DI sama dengan desil KI N ukuran data. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan nilai D2 dan nilai D4 dari satu set data berikut. Ini ada dua data di sini, kita mulai dari yang A. Yang pertama, kita urutkan dulu data yang ada di sini. Setelah diurutkan diperoleh 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 8, 10. Yang pertama, tentukan dulu letak D2. Letaknya sama dengan data ke 2 per 10, I per 10, dikali dengan N tambah 1. Sama dengan data ke 2 per 10, dikali dengan 11 tambah 1, N-nya 11. Hasilnya sama dengan data ke 2, 4 per 10. Selanjutnya, kita tentukan nilai D2. Diperolehlah D2-nya sama dengan data ke 2. 1, 2. Di sini 1, sisanya 4 per 10. 4 per 10 dikali dengan 2 kurang 1. Hasilnya sama dengan 1 ditambah 0,4. Sama dengan 1,4. Selanjutnya D4. Letak D4 yaitu data ke 4 per 10 dikali N tambah 1. Sama dengan data ke 4 per 10, 11 tambah 1. Sama dengan data ke 48 per 10, atau sama juga dengan 48 per 10. Diperolehlah D4-nya sama dengan data ke 4. 1, 2, 3, 4. Data ke 4, 2. Sisanya 8 per 10. 8 per 10 dikali dengan 3 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 2 ditambah dengan 0,8. Sama dengan 2,8. B. Kita urutkan dulu data B-nya, diperoleh data terurut seperti di bawah ini. Kita akan tentukan D2. Yang pertama, letak D2 dulu. Letak D2 yaitu data ke 2 per 10 dikali N tambah 1. Sama dengan data ke 2 per 10 dikali 14 tambah 1. Hasilnya sama dengan data ke 3, karena ini sama dengan 30 per 10. Diperolehlah nilai dari D2 sama dengan data ke 3. 1, 2, 3 sama dengan 11. Kedua, letak D4. Data ke 4 per 10 dikali N tambah 1. Sama dengan data ke 4 per 10 dikali 14 tambah 1. Sama dengan data ke 6. 60 per 10. Diperolehlah nilai dari D4 sama dengan data ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 14. B. Desil data berkelompok. Desil ditentukan dengan rumus desil DI sama dengan LI ditambah dengan C dikali I per 10 dikali N dikurang F besar I dibagi dengan F kecil I dengan DI sama dengan desil KI, I-nya sama dengan 1, 2, sampai 9. LI sama dengan tepi bawah kelas desil KI, N-nya ukuran data, F kecil I-nya frekuensi pada interval kelas desil KI, F besar I-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil KI, C-nya panjang kelas. Contoh 2.
Hitunglah desil ke-5 D5 dan D9 pada distribusi frekuensi pada tabel berikut. Apakah D5 sama dengan Ki2? Ini datanya. Yang pertama kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Oke, di sini 3, di sini 3, 39 12, 394 16, 394 10 26, 394 10 3 29, total semuanya 40. Ini frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita akan tentukan D5. Letak D5 yaitu data ke 5/10 dikali dengan N, sama dengan data ke 5/10 dikali dengan 40. Jadi yang kita ganti I-nya ya, hasilnya sama dengan data ke 20. Data ke 20 itu terletak di 36 sampai 40, karena data ke 17 sampai 26 adanya di sini. Interval 36 sampai 40 diperoleh yang pertama, N-nya sama dengan 40, L5 itu LI, tepi bawah kelas desil 35,5, F kecil 5-nya itu frekuensi desilnya 10, F besar 5 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil 16, C sama dengan 5, 36 sampai 40. Maka diperolehlah nilai D5 sama dengan L5 ditambah C dikali 5/10 dikali N dikurang F besar 5 dibagi dengan F kecil 5. Hasilnya sama dengan 35,5 ditambah dengan 5 dikali dengan 5/10, N-nya 40, dikurang dengan F besarnya 16, F kecilnya 10. Hasilnya sama dengan 35,5 ditambah dengan 20 kurang 16, 4, dikali 5, 20, dibagi dengan 10. Hasilnya sama dengan 35,5 tambah 2, sama dengan 37,5. D9, yaitu data ke 9/10 dikali N. Data ke 9/10 dikali dengan 40. Hasilnya sama dengan data ke 36. Data ke 36 terletak pada interval 46 sampai 50. Diperoleh N sama dengan 40, L9 sama dengan 45,5, tepi bawahnya, F kecil 9 sama dengan 11, F besar 9 sama dengan 29, C-nya sama dengan 5. D9 sama dengan L9 ditambah C dikali dengan 9/10 dikali N dikurang F besar 9 dibagi dengan F kecil 9. Hasilnya sama dengan 45,5 ditambah dengan C-nya 5 dikali 9/10 dikali dengan 40 dikurang 29 dibagi dengan 11. Hasilnya sama dengan 45,5, 36 kurang 29 dikali 5, 7 kali 5 35, 35/11. Hasilnya sama dengan 45,5 tambah 3,18 sama dengan 48,68. Selanjutnya kita cari Ki2 atau mediannya, yaitu data ke setengah N sama dengan data ke setengah dikali 40, yaitu data ke 20, terletak pada interval 36 sampai 40. Diperolehlah N-nya sama dengan 40, L2-nya 35,5, F kecil 2-nya sama dengan 10, F besar 2-nya sama dengan 16, C-nya sama dengan 5. Maka Ki2 sama dengan L2 ditambah C dikali setengah N dikurang dengan F besar 2 dibagi F kecil 2 sama dengan 35,5 tambah 5 dikali dengan setengah dikali 40 dikurang 16 dibagi 10 sama dengan 35,5, ini menjadi 20/10 sama dengan 35,5 tambah 2 sama dengan 37,5. Jadi untuk data yang sama, nilai desil ke-5 D5 itu sama dengan nilai dari median atau Ki2. 245 persentil. Persentil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil terdiri dari persentil pertama, persentil kedua, sampai dengan persentil ke-99. A. Persentil data tunggal. Nilai persentil data tunggal ditentukan dengan rumus. Kita tentukan dulu letaknya. Letak PI sama dengan data ke I/100 dikali dengan N tambah 1. Di mana PI itu adalah persentil KI dan N itu adalah ukuran data. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Contoh, tentukan nilai persentil ke-50 dan persentil ke-65 dari data di bawah ini. Saya akan jelaskan. Urutkan dulu data yang di atas, diperolehlah data terurut. Seperti ini. Dengan N-nya sama dengan 15, banyak datanya 15. Setelah itu kita akan mencari persentil ke-50. Yang pertama kita tentukan dulu letak P50. Letaknya yaitu data ke I/100
dikali dengan N tambah 1, di mana I-nya sama dengan 50. Diperolehlah data ke 50 per 100, N 15 ditambah dengan 1, sama dengan data ke 8. Persentil ke 50 itu sama dengan data ke 8. Kita hitung, 1, data kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilainya adalah 6. Jadi nilai persentil ke 50 adalah 6. Selanjutnya, kita akan cari persentil ke 65. Kita tentukan dulu letak P65, yaitu data ke I per 100 dikali dengan N tambah 1. I-nya 65. Data ke 65 dibagi dengan 100 dikali dengan 15 tambah 1. 65 dikali 16 sama dengan 1040. 1040 per 100. Data ke 10,4. Diperolehlah nilai persentil ke 65 sama dengan data ke 10 ditambah dengan 0,4. Sisanya yang di sini. Dikali data ke 11 dikurang dengan data ke 10. Hasilnya sama dengan data ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yaitu 7. X10 nya 7 ditambah dengan 0,4, X11 nya 8, 8 dikurang dengan X10 nya 7, sama dengan 7 ditambah 0,4 dikali 1. 7 ditambah 0,4 sama dengan 7,4. Jadi nilai persentil ke 65 adalah 7,4. B. Persentil data berkelompok. Persentil data berkelompok ditentukan dengan rumus persentil dalam kurung PI sama dengan LI ditambah dengan C dikali dengan I per 100 dikali N dikurang dengan F besar I dibagi dengan F kecil I. Keterangannya, PI sama dengan persentil KI, di mana I-nya 1 sampai dengan 99. LI sama dengan tepi bawah kelas persentil KI. N ukuran data jumlah frekuensi. F kecil I sama dengan frekuensi pada interval kelas persentil KI. F besar I frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil KI. C-nya sama dengan panjang kelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Hitunglah persentil ke-30 P30 dan persentil ke-99 P99 dari data di bawah ini. Data berkelompok. Baik, saya akan jelaskan. Tahap pertama, kita harus tentukan dulu frekuensi kumulatif. Ini dia frekuensi kumulatifnya. 5 di sini, 5 di sini kumulatifnya. 5 ditambah dengan 14 menjadi 19 kumulatifnya. 19 ditambah 16 35. 35 ditambah dengan 12 47. 47 ditambah dengan 3 50. Jadi total frekuensinya ada 50. Kita akan hitung persentil ke 30 P30. P30 letaknya yaitu data ke I per 100 dikali dengan N sama dengan data ke 30 per 100 dikali dengan 50. Hasilnya sama dengan data ke 15. Ini bisa kita coret 3 dikali 5 15. Di manakah data ke 15? Data ke 15 letaknya di sini. 50 sampai 59 intervalnya. 1 sampai 5 letaknya di sini. 6 sampai 19 letaknya di 50 sampai 59. Kita tandain langsung ya. Jadi letak data ke-15 adanya di 50 sampai 59. P30 terletak pada interval 50 sampai 59. Diperoleh N-nya sama dengan 50. L30 tepi bawah interval kelas. Tepi bawahnya 49,5. F kecil frekuensi kelasnya. F besarnya frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Jadi datanya sudah lengkap. C-nya sama dengan 10. Untuk mencari C, boleh kamu gunakan tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya kita akan masukkan ke rumus. Rumus dari persentil ke 30, P30 sama dengan L30 ditambah dengan C dikali dengan 30 per 100 dikali N dikurang F besar 30 dibagi F kecil 30. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, hasilnya sama dengan 49,5 L30 nya ditambah dengan C nya 10 dikali dengan I per 100
30/100 dikali dengan N-nya 50 dikurang dengan F besar 5 dibagi dengan F kecilnya 14. Hasilnya sama dengan 49,5 ditambah 10 dikali yang ini kita sederhanakan 15 dikurang 5 10 kali 10 100 dibagi 14 sama dengan 49,5 ditambah dengan 7,14. Jadi diperolehlah P30 sama dengan 56,64. Selanjutnya persentil ke-99. Kita tentukan dulu letak P99. Data ke I/100 dikali N, data ke 99/100 dikali 50 sama dengan data ke 49,5. Posisi dari data ke 49,5 adanya di sini karena data 48 sampai 50 letaknya di sini. P99 terletak pada interval 80 sampai 89. Diperolehlah N-nya sama dengan 50, L99-nya tepi bawah 79,5, F kecilnya 3, F besarnya frekuensi kumulatif sebelum 47, C-nya sama dengan 10. Kita akan selesaikan menggunakan rumus P99. P99 sama dengan L99 ditambah C dikali dengan 99/100 dikali N dikurang F besar 99 dibagi dengan F kecil 99. Kita masukkan angkanya, L-nya 79,5 ditambah C-nya 10 dikali dengan 99/100 dikali dengan 50 dikurang dengan F besarnya 47 dibagi F kecilnya sama dengan 3. Diperoleh 79,5 ditambah dengan 10, ini hasilnya 49,5 dikurang 47 dibagi 3. Diperoleh hasilnya 79,5, ini menjadi 2,5 kali 10, 25/3. Hasilnya sama dengan 79,5 tambah 8,33. P99 sama dengan 87,83. 25. Ukuran penyebaran data. A. Jangkauan. Jangkauan adalah selisih dari statistik maksimum dan statistik minimum. Dirumuskan dengan J sama dengan XN dikurang dengan X1. XN-nya di sini adalah nilai maksimum dan X1-nya nilai minimum. B. Jangkauan antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurang Q1. C. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Dirumuskan dengan Qd sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1 atau sama dengan setengah dari H. Contoh, tentukan nilai jangkauan antar kuartil atau hamparan dan simpangan kuartil dari data di bawah ini. Yang pertama, kita akan urutkan dulu data yang ada di soal. Data terurut seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Q1. Q1 letaknya di data ke 1/4 N tambah 1 sama dengan data ke 1/4 18 tambah 1 karena ini banyak 18 sama dengan data ke 43/4. Jadi kita buat dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Maka diperolehlah Q1 sama dengan data ke 4 1, 2, 3, 4 31 ditambah dengan 3/4 dikali data yang di atasnya, berarti data ke-5. Data ke-5 dikurang data ke-4 36 dikurang 31 sama dengan 30 ditambah 15/4. Hasilnya sama dengan 30 ditambah 3,75 sama dengan 33,75. Itu untuk Q1. Lanjut Q2. Letak Q2 yaitu data ke setengah N tambah 1 sama dengan data ke setengah 18 tambah 1 atau sama juga dengan 19/2 data ke 9,5. Maka diperolehlah Q2 nya sama dengan data ke 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 39 ditambah dengan setengah dikali dengan 40 dikurang 39. Hasilnya sama dengan 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Q3. Letak Q3 yaitu data ke 3/4 dikali N tambah 1 sama dengan data ke 3/4 dikali 18 tambah 1. Hasilnya sama dengan data ke 14/4.
Maka diperoleh lagi 3 sama dengan data ke 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 44 ditambah dengan 1/4 dikali dengan data ke 15, 46, dikurang dengan 44. Sama dengan 44 ditambah 0,5. Sama dengan 44,5. Selanjutnya kita akan mencari jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai yang paling rendah. Maka diperolehlah J sama dengan XN dikurang dengan X1. XN-nya dari data tadi yang paling besarnya adalah 68. Dan yang paling kecilnya sama dengan 27. Hasilnya sama dengan 41. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil atau hamparan. Hamparan sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya tadi 44,5. Q1-nya 33,75. Hasilnya sama dengan 10,75. Selanjutnya, simpangan kuartil. QD sama dengan setengah dari H, sama dengan setengah dari 10,75, sama dengan 5,375. 252 simpangan. A. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari data X1, X2, X3 sampai dengan Xn didefinisikan sebagai SR sama dengan sigma dari mutlak XI dikurang dengan X bar, di mana I-nya sama dengan 1 hingga N dibagi dengan N, dengan XI sama dengan data KI, N-nya sama dengan ukuran data, X bar sama dengan rata-rata. Contoh, simpangan rata-rata dari 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 12 adalah, pilihannya sudah ada di sini. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, kita ingat lagi rumus dari simpangan rata-rata. Selanjutnya, kita akan mencari rata-ratanya dulu. Rata-rata dari data yang di atas. Rata-ratanya sama dengan, ini dijumlahkan semua dan dibagi dengan banyak data. Dibagi dengan 10. Hasilnya sama dengan 70/10, sama dengan 7. Selanjutnya, kita akan mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-ratanya sama dengan 1/n, 1/10 dikali dengan mutlak. Kita mulai dari X1. X1, 3 dikurang dengan rata-ratanya 7. 3 kurang 7. Ditambah dengan mutlak, 4 dikurang 7. Tambah mutlak, 5 kurang 7. Ditambah mutlak, 6 kurang 7. Tambah mutlak, 7 kurang 7. Tambah mutlak, 7 kurang 7. Tambah mutlak 8 kurang 7, tambah mutlak 9 dikurang 7, tambah mutlak 9 dikurang dengan 7, yang terakhir tambah mutlak 12 dikurang dengan 7. Selanjutnya, ini hasilnya 1/10, mutlak 3 dikurang 7 sama dengan mutlak negatif 4. Mutlak negatif 4 sama dengan 4. Mutlak negatif 3, 3. Mutlak negatif 2, 2. Mutlak negatif 1, 1, mutlak 0, 0, mutlak 0, 0, mutlak positif 1, 1, mutlak positif 2, 2, mutlak positif 2, 2, mutlak 5, sama dengan 5. Hasilnya sama dengan 1/10, ini kita jumlahkan semua menjadi 20, sama dengan 20/10, sama dengan 2. Apabila datanya adalah data berkelompok, maka simpangan rata-ratanya dinyatakan dengan rumus berikut. SR sama dengan sigma dari FI dikali mutlak XI dikurang dengan rata-rata dibagi dengan sigma FI, di mana XI-nya sama dengan nilai tengah interval KI. Ini untuk data berkelompok. FI-nya frekuensi kelas KI, X bar-nya sama dengan rata-rata. Contoh, hitunglah simpangan rata-rata pada tabel di bawah ini. Yang pertama, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Hasilnya adalah 30. Nilai tengah dari 21 sampai 25, 21, 22, 23, 24, 25, tengah-tengahnya 23. Nilai tengah 26 sampai 30, 28. Nilai tengah 31 sampai 35, 33. Nilai tengah 36 sampai 40, 38. Nilai tengah dari 41 sampai 45, 43. Nilai tengah dari 46 sampai 50, 48. Di tabel berikutnya, di sini ada FI dikali dengan XI. Kita tinggal kalikan. 2 kali 23 sama dengan 46.
8 dikali 28 sama dengan 224. 9 dikali 33 sama dengan 297. 6 dikali 38 sama dengan 228. 3 dikali dengan 43 sama dengan 129. 2 dikali 48 sama dengan 96. Setelah dijumlahkan, diperolehlah hasilnya sama dengan 1020. Maka kita perolehlah rata-rata dari data ini. Rata-rata sama dengan sigma FI XI 1020 dibagi dengan sigma FI 30. Hasilnya sama dengan 34. Oke, selanjutnya kita ingat lagi rumus dari simpangan rata-rata. Di sini ada FI, di rumus juga masih ada mutlak XI dikurang dengan X rata-rata. Mutlak XI dikurang dengan rataan. XI-nya nilai tengah 23 dikurang dengan 34 dalam mutlak. Mutlak negatif 11 sama dengan 11. Selanjutnya 28 dikurang dengan 34. Mutlak negatif 6 sama dengan 6. Selanjutnya mutlak 33 dikurang 34. Mutlak negatif 1 sama dengan 1. Selanjutnya 38 dikurang 34. Hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya 43 dikurang 34 sama dengan 9. Selanjutnya 48 dikurang dengan 34. Hasilnya sama dengan 14. Di rumus ada FI dikali dengan mutlak XI dikurang dengan rataan. Tinggal kita kalikan frekuensi dengan yang di sini. 2 dikali dengan 11 diperolehlah 22. 8 dikali dengan 6 48. 9 dikali 1 sama dengan 9. 6 dikali 4 sama dengan 24. 3 dikali dengan 9 27. 2 dikali 14 hasilnya sama dengan 28. Maka kita jumlahkan semua, diperolehlah hasilnya sama dengan 158. Jadi tinggal kita masukkan, diperolehlah hasilnya SR sama dengan 158 dibagi dengan sigma FI 30 sama dengan 5,27. B. Ragam atau variansi. Jika diketahui data X1, X2, X3 hingga Xn, maka ragam dalam kurung sigma kuadrat, ini juga sigma dalam huruf kecil, didefinisikan sebagai berikut. Ragam sama dengan sigma dari XI dikurang X rata-rata dikuadratkan, di mana I-nya sama dengan 1 hingga N, dibagi dengan N. XI sama dengan data KI, N ukuran data, X bar sama dengan rata-rata. Apabila datanya berkelompok, maka ragam dinyatakan dengan rumus berikut. Ragam sama dengan XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma FI, dengan XI sama dengan nilai tengah interval KI, FI frekuensi kelas KI, X bar sama dengan rata-rata. C. Simpangan baku atau standar deviasi. Jika diketahui data X1, X2, X3 hingga Xn, maka simpangan baku dalam kurung sigma didefinisikan sebagai berikut. Simpangan baku sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N, dengan XI sama dengan data KI, N ukuran data, X bar sama dengan rataan. Apabila datanya berkelompok, maka simpangan baku dinyatakan dengan rumus berikut. Simpangan baku sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi sigma FI, dengan XI sama dengan nilai tengah interval KI, FI sama dengan frekuensi kelas KI, X bar sama dengan rataan. Dapat disimpulkan bahwa simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Diketahui data 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 12. Tentukan A. Ragam atau variansi, B. Simpangan baku atau standar deviasi. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama kita cari adalah rata-rata dari data yang di atas ini. Diperoleh rata-rata sama dengan jumlahkan semua data dibagi dengan 10. Hasilnya sama dengan 70/10 sama dengan 7. Kita akan cari yang pertama yaitu ragam. Ragam sama dengan sigma XI dikurang dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Kita operasikan. Sesuai dengan rumus, diperolehlah XI, XI-nya 3,
dikurang X bar 7 dikuadratkan. 3 kurang 7 dikuadratkan. Ditambah 4 dikurang 7 dikuadratkan. Tambah 5 kurang 7 dikuadratkan. Tambah 6 kurang 7 dikuadratkan. Tambah 7 kurang 7 dikuadratkan. Tambah 7 kurang 7 dikuadratkan. Tambah 8 kurang 7 dikuadratkan. Tambah 9 kurang 7 dikuadratkan. Tambah 9 kurang 7 dikuadratkan. Tambah 12 kurang 7 dikuadratkan. Dibagi dengan n-nya 10. Diperoleh hasilnya 1/10 dikali dengan 3 kurang 7 negatif 4 dikuadratkan. 4 kurang 7 negatif 3 dikuadratkan. 5 kurang 7 negatif 2 dikuadratkan. 6 kurang 7 negatif 1 dikuadratkan. 7 kurang 7 0 dikuadratkan. 7 kurang 7 0 dikuadratkan. 8 kurang 7 1 dikuadratkan. 9 kurang 7 2 dikuadratkan. 9 kurang 7 2 dikuadratkan. 12 kurang 7 5 dikuadratkan. Diperoleh hasilnya sama dengan 1/10 ini menjadi 16. Negatif 3 kuadrat 9. Negatif 2 kuadrat 4. Negatif 1 kuadrat 1. 0 kuadrat 0, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. Hasilnya sama dengan 1/10, ini jumlahkan semua 64. Sama dengan 6,4. Itulah nilai dari ragamnya. Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar dari ragam. Sama dengan akar dari 6,4 yang kita peroleh tadi. Hasilnya sama dengan 2,529 dibulatkan menjadi 2,53. Contoh selanjutnya untuk data berkelompok. Hitunglah ragam dan simpangan baku data pada tabel di bawah ini. Berikut tabelnya. Yang pertama, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Diperoleh hasilnya 30. Selanjutnya, kita akan mencari nilai tengah. Diperoleh nilai tengah yang pertama, 21 sampai 25, 23, 26 sampai 30, 28, 31 sampai 35, 33, 36 sampai 40, 38, 41 sampai 45, 43, 46 sampai 50, 48. FI dikali dengan XI 2 kali 23, 46, 8 dikali 28 sama dengan 224, 9 dikali 33 sama dengan 297, 6 kali 38, 228, 3 kali 4 3, 129, 2 kali 4 8, 96. Jumlahkan, diperoleh sigma FI/XI sama dengan 1020. Kita akan cari rata-rata, diperoleh rata-rata sama dengan 1020 dibagi dengan 30. Sama dengan 34. Selanjutnya kita akan mencari ragam. Ragam sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma FI. Kita akan menambah tabel, yaitu tabel untuk XI dikurang dengan X bar dikuadratkan. XI-nya 23 dikurang dengan rata-rata 34. 23 kurang 34 dikuadratkan. 23 kurang 34 sama dengan negatif 11. Negatif 11 dikuadratkan hasilnya 121. 28 dikurang 34. Hasilnya sama dengan negatif 6. Negatif 6 dikuadratkan sama dengan 36. 33 dikurang dengan 34. Diperoleh hasilnya sama dengan negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1. 38 dikurang 34. Diperoleh hasilnya sama dengan 4. 4 kuadrat sama dengan 16. 43 dikurang dengan 34. Diperoleh hasilnya 9. 9 dikuadratkan menjadi 81. 48 dikurang 34. 48 dikurang 34 sama dengan 14. 14 dikuadratkan sama dengan 196. Tabel berikutnya, FI dikali dengan XI dikurang X bar dikuadratkan. FI-nya dari tabel sini, 2 dikali 121 sama dengan 242. 8 dikali 36 sama dengan 288. 9 dikali dengan 1 sama dengan 9. 6 dikali 16 sama dengan 96. 3 dikali 81 sama dengan 243. 2 dikali 196 sama dengan 392. Sigma dari FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan sama dengan
1270 jumlah dari semua ini. Maka diperolehlah ragam sama dengan 1270 sesuai dengan rumus dibagi dengan sigma Fi 30 sama dengan 42,33. Selanjutnya diperolehlah simpangan baku sama dengan akar dari ragam. Ragam tadi 42,33. Akar dari 42,33 sama dengan 6,51. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kamu pahami. Jika kurang paham, kamu boleh bertanya ke Sir Johan melalui WA maupun Line.